di sini pernah gak sih ngerasain kesepian tapi bingung harus cerita sama siapa? Atau mungkin kalian lagi butuh temen ngobrol yang bisa ngerti banget sama apa yang kalian rasain. Aku yakin semua teman-teman di sini mau seintrovert apapun pasti mau kan punya teman. Punya seseorang yang bisa ngerti kita, yang bisa diajak ngobrol, dan bisa diajak berbagi tentang hal-hal penting lainnya. Nah ternyata hubungan pertemanan kita itu punya dampak yang besar banget loh, baik untuk kesehatan mental atau kebahagiaan kita. Nah, Robert Waldinger, seorang profesor dari Harvard University, beliau pernah mengatakan kalau kebahagiaan sejati itu sebenarnya berasal dari hubungan yang baik dengan orang lain. Dan penelitian yang beliau lakukan juga menunjukkan bahwa hubungan yang sehat dengan orang lain itu bisa membuat kita lebih sehat, membuat kita lebih bahagia, dan bahkan memperpanjang umur kita loh. Aku sendiri juga ngerasain banget nih gimana teman-temanku bisa mengubah cara pandangku dan kesehatan mentalku secara tidak langsung. Jadi gini, sejak kecil aku itu tumbuh di keluarga yang cenderung tidak membiarkan aku untuk mengekspresikan emosi negatif yang aku rasakan. Lalu ketika SMP, aku ini berteman dengan 3 orang. Nah, pada suatu hari, salah satu temanku ini, dia berbagi tentang masalah yang sedang dia hadapi. Dan dia meluapkan emosi negatif yang dia rasain ke kita. Dan kagetnya adalah, ternyata 2 temanku yang lain ini memberikan feedback yang positif. Mereka berusaha buat ngerti sama apa yang temanku rasain, dan mereka juga kasih semangat untuk temanku. Dari situ aku jadi sadar kalau ternyata gak apa-apa loh kalau kita mau berbagi emosi negatif dengan teman-teman kita. Nah, ngomongin soal pertemanan atau persahabatan, sebenarnya maknanya tuh apa sih? Shasha Nelston, seorang ahli dalam pertemanan, dia pernah bilang, a friendship is a mutual relationship between two people that is satisfied, safe, and where both people feel seen. Nah, jadi ada 3 poin yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah feel satisfied. Nah, agar suatu hubungan itu memuaskan, maka dasarnya itu harus positif. Nah, hubungan yang sehat itu pastinya bisa bikin kita bahagia, bisa bikin kita ngerasa damai, dan merasa didukung dalam hidup. Yang ketiga adalah feel safe. Nah, rasa aman itu tercipta kalau kita terus berusaha untuk menjaga hubungan dengan teman kita. Nah, semakin kita dekat dengan teman kita, semakin kita tahu gimana mereka bakal bertindak dalam suatu situasi yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah feel seen. Jadi hubungan itu butuh yang namanya keterbukaan. Semakin sering kita berbagi cerita, berbagi pengalaman dan perasaan dengan teman kita, semakin kita merasa dihargai dan dicintai apa adanya. Nah, ini yang bikin kita merasa nyaman dengan teman-teman kita. Terus, gimana sih caranya memilih lingkaran pertemanan yang baik? Apalagi kalau kita ditempatkan di lingkungan yang baru. Nah, aku punya beberapa tips untuk kalian yang udah aku tulis dalam notes kecil ini, yang akan aku bacakan satu persatu. Yang pertama adalah perhatikan lingkungan dan perilaku teman kalian. Jadi kita harus bisa memastikan kalau lingkungan mereka itu positif dan bisa mendukung perkembangan diri kita. Jangan pernah ngerasa gak enak atau ngerasa takut untuk ngejauhin temen yang ngasih dampak negatif buat diri kita. Istilahnya kalau kata anak zaman sekarang tuh jangan jadi people pleaser lah. Yang kedua adalah pilih temen yang jujur. Teman yang baik gak cuma selalu ngasih kita pujian, tapi mereka juga berani buat ngasih kritik dan saran yang membangun kalau kita melakukan suatu kesalahan.
mereka juga nggak akan takut untuk jujur tentang perasaan mereka ke kita. Jadi nggak ada tuh yang namanya teman baik tapi ngomongin keburukan kita sama orang lain ya. Terus selanjutnya adalah pilih teman yang setara. Aku ngerasa hal ini tuh masih jarang banget diperhatiin sama orang. Padahal pilih teman yang setara itu sangat penting loh. Setara di sini bukan melulu soal materi atau pendidikan, tapi setara dalam cara berpikir, mindset, effort, dan energi yang kita keluarkan. Nah, teman yang setara itu pasti bakal saling mendukung satu sama lain. Dan yang terakhir adalah selalu utamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Gak perlu punya banyak teman, yang penting adalah teman-teman yang selalu ngedukung kita, bukan teman yang justru bikin kita ngerasa drain atau kehabisan energi. Jadi intinya adalah pertemanan itu bukan cuma soal seru-seruan, bukan cuma soal hangout bareng, tapi juga soal saling dukung, apalagi kalau kita sedang melewati masa-masa sulit. Temen yang baik itu nggak akan cuma hadir saat kita senang doang, tapi mereka juga bakal hadir kalau misalnya kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Jadi pilihlah teman yang bener-bener bisa bikin kita ngerasa nyaman dan merasa dihargai. Karena teman yang salah bisa berpengaruh besar dan berkepanjangan ke dalam hidup kita. Terima kasih, semoga kita selalu dikelilingi dengan teman-teman yang positif.